Baik, berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Ikut Putrajaya, bisa dipanggil Putra. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai replikasi satu arah atau biasa kita kenal dengan master to slave. Sebelumnya, kita bisa mengenal terlebih dahulu pengertian dari replikasi. Itu merupakan suatu teknik untuk melakukan copy atau pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, replikasi database dapat memudahkan proses pengopian data ke suatu lokasi yang berbeda hanya dengan melalui jaringan komputer yang dapat membentuk suatu sistem database terdistribusi untuk menjaga konsistensi data secara otomatis. Nah, kembali ke topik mengenai replikasi satu arah. Pada pembahasan kali ini, saya menggunakan metode replikasi master to slave, di mana artinya replikasi hanya terjadi satu arah, atau hanya ada satu master dalam database dan server yang lain melakukan replikasi pada server master tersebut. Nah, di mana bisa kita lihat di sini, sebagai contoh di sini saya Windows 10, saya menggunakan Windows 10 itu sebagai master, sedangkan Windows 7 ini yang merupakan perantara menggunakan VirtualBox itu sebagai slave-nya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan mengenai replikasi satu arah tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian mengenai replikasi satu arah, di mana seperti yang saya jelaskan pada slide PPT sebelumnya, di sini saya menyediakan dua buah server, yang di mana pertama di sini ada server satu yaitu Windows asli saya yang bergerak menjadi server masternya. Lalu bisa kita lihat di sini ada server 2 di mana di sini saya menggunakan VirtualBox dengan Windows 7 yang bergerak menjadi server slave. Lalu lanjut saja, pertama kita akan mengecek IP yang dimiliki oleh masing-masing server. Kita cek terlebih dahulu untuk dari server masternya. Kita masuk ke CMD dengan mengetikkan ipconfig. ipconfig itu IP configuration, mana kita enter. Di sini bisa kita lihat untuk IP server 1 itu yang disediakan yaitu 192.168.56.1. Kemudian kita cek pada server slave mengenai IP config-nya juga. Kita bisa Windows R di sini, kita CMD, kita ketikkan IP config. Nah, bisa kita lihat di sini untuk server 2 ini memiliki IP 192.168.56.2, berbeda pada angka digit terakhirnya. Lalu kita melakukan tes ping dari masing-masing server tersebut, di mana kita ping dari server master terlebih dahulu. Kita masuk ke CMD dengan menginputkan atau mengetikkan ping, kita ping server slave-nya yaitu untuk IP tadi itu kan 192.168.56.2. Lalu kita tes ping. Di sini keterangannya berhasil. Lalu kita menuju ke server slave untuk melakukan tes ping. Kita coba ping 192.168.56.1 yang merupakan IP dari server 1. Kita ping. Bisa kita lihat di sini tidak ada yang error. Nah, jadi bisa disimpulkan tujuan dari kita melakukan tes ping tersebut agar di mana kita mengetahui apakah dua server tersebut bisa terhubung. Kemudian kita balik ke master, ke server master, kita akan membuka direktori examnya. Kita ke local disk, kita klik folder exam, lalu kita ke MySQL, ke folder bin, di mana di sini kita atau terdapat beberapa file, di
di mana bisa kita cari di sini untuk file yang bernama my atau my ini. Kita bisa open, kita klik 2 kali atau bisa open dari notepad, klik kanan, open notepad. Lalu bisa kita lihat di sini, kita cari the MySQL server. Kita cari the MySQL server. Lalu bisa kita lihat di sini bagian yang saya blok ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita belum sempat mengedit apa-apa, jadi ini kosong. Bagian 2 ini. Otomatis di sini saya tambahkan berupa kode inodb underscore flux underscore log underscore add underscore trx underscore commit sama dengan 1. Nah, artinya itu ketika kita menambahkan atau mengeksekusi sebuah query, maka akan otomatis tersimpan di log ini. Nah, sedangkan yang di bawahnya yaitu scnc underscore bin log 1 itu artinya kode untuk mengaktifkan sinkronisasi log bin. Lalu kita coba scroll ke bawah. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian yang saya blok ini. Jadi sebelumnya itu ini berisikan tanda pagar. Jadi saya hapus tanda pagarnya dan tidak lupa mengenai server ID, yaitu server ID di sini sama dengan 1 sesuai yang server ID kita tambahkan di atasnya. Lalu bila sudah sesuai bisa di-save, kita bisa close. Lalu kita pergi ke exam. Kita pergi ke exam, kita buka, kita aktifkan MySQL. Setelah itu kita beralih ke CMD lagi. Mana kita ketikkan cd MySQL. cd exam pp SQL bin. Kita enter, sudah kita masuk di sini. Kita akan beralih untuk ke MariaDB-nya. Untuk masuk ke MariaDB itu kita bisa inputkan MySQL min uroot. MySQL min uroot. Jadi jadi bisa kita lihat di sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Selanjutnya di sini kita akan membuat user di mana itu untuk menghubungkan server master dengan server sleep-nya. Pertama kita bisa inputkan atau ketikkan create user dengan nama user yang sudah saya tentukan itu adalah ketut1. Ketut1 add bisa %. Lalu kita identify by, kita inputkan untuk passwordnya itu kita samakan aja ketut1. Sini keterangannya sukses. Jadi lalu kita ketikkan grand al on to nama username-nya yang sudah kita buat tadi yaitu ketut1 add
persen identified by untuk passwordnya yaitu _1 koma. Jadi kita coba enter di sini bahwa query-nya sukses. Lalu kita cek untuk mengenai Windows Firewall. Kita bisa ketikkan firewall. Kita tunggu. Kita cek notification setting. Di mana untuk di sini syarat kita membuat sebuah replikasi itu salah satunya yaitu kita harus menonaktifkan Windows Firewall. Di sini sudah saya nonaktifkan sebelumnya. Kita lanjut ke CMD, di mana kita inputkan plus tabel with read log. Lalu selanjutnya kita ketikkan plus privilege. Jadi terdapat kesalahan di sini. Kita coba inputkan ulang. Plus privilege. Jadi di sini keterangannya sukses. Lalu selanjutnya kita ketikkan plus tabel with read log. Nah, di sini keterangannya sukses juga. Lalu selanjutnya di sini kita akan melihat masternya dengan mengetik show master status. Di mana pada tabel tersebut bisa kita lihat di sini ada file dengan nama MySQL min_bin dengan kode 00003 dan posisinya itu ada di 791. Perlu kita ingat bahwa di mana di sini untuk possession sama file itu akan diminta pada server sleep. Selanjutnya di sini kita akan melakukan unlock dengan mengetik unlock tabel. Kita akan mengunci tabel berikut. Nah, di sini keterangannya sukses. Lalu di sini kita minimize. Lalu kita akan beralih ke server sleep. Nah, kita sudah berada pada server sleep. Sama seperti sebelumnya, kita ke file exam, lalu kita akan mencari folder MySQL. Kita ke folder terlebih dahulu. Folder MySQL. Kita ke MySQL, kita ke bin, dan kita ke my. Di sini berbeda sama sebelumnya. Pada server 1 itu namanya my ini, sedangkan di sini my. Lalu kita scroll, kita cari server 1. Kita cari server 1. Kita lihat di sini, ini server min ID sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini itu
tujuannya itu menonaktifkan dengan menambah tanda pagar di awal. Di sini sudah saya sediakan, sudah saya inputkan tanda pagar. Sebelumnya itu belum ada. Lalu kita ke atas untuk mencari MySQL Bin. Ke atas, ke atasnya bisa kita lihat di sini log min bin sama dengan MySQL min bin. Kita aktifkan di sini kita akan mengaktifkan log bin-nya ini dengan menghapus tanda pagar di depannya. Jadi saya sudah mencoba sebelumnya, maka di sini sudah seperti sebelumnya juga. Pagar itu sudah tidak ada. Kemudian kita beralih ke server 2, maksud saya server ID 2, dimana kita cari scroll server ID 2. Kita lihat di sini untuk server ID 2 sama seperti sebelumnya, server ID 1 kita hapus untuk pagar depannya. Selanjutnya juga tidak jauh dari server 1 kita akan mematikan juga di sini mengenai firewall-nya. Kita bisa ke Windows Firewall. Kita cek terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya nonaktifkan. Jadi di sini sudah nonaktif. Lalu kita beralih ke exam. Kita akan menghidupkan examnya. Kita start untuk MySQL-nya. Kemudian kita beralih lagi ke CMD, masuk ke examnya dengan mengetikkan cd main slash exam.pp slash mysql slash bin. Nah, lalu kita akan masuk ke MariaDB-nya dengan menginputkan mysql min root. Nah, kita sudah masuk ke MariaDB-nya, di mana kemudian kita akan mulai membuat kode untuk menggabungkan di mana server sleep ini ke server master. Nah, pertama kita stop sleep terlebih dahulu. Lalu untuk menghubungkan, pertama kita ketikkan change master to master host. Di mana untuk master host itu memiliki IP 192.168.56.1. Koma, lalu kita enter. Di sini kita akan menginputkan master user terlebih dahulu. Mana master user. Master usernya itu adalah yang kita buat sebelumnya, dimana itu untuk master usernya itu ketik 1. Lalu kita akan menginputkan master passwordnya juga, master password. Untuk master passwordnya itu sama juga. Terus selanjutnya di sini kita akan menginputkan master log filenya. Master log file sama dengan tik. Kita cek terlebih dahulu di mana master log file itu kita ambil dari server 1. Bisa kita lihat di sini untuk namanya itu MySQL min bin titik 5 kali dan terakhiran 3. Kita ketik MySQL min bin 0 5 kali 1 2 3 4 5 0
Maaf tadi kelupaan. 003 lalu kita akan menginputkan master log postnya. Master log post, dimana untuk master log post itu merupakan positionnya bisa kita lihat kembali pada CMD server 1. Untuk positionnya itu adalah 791. Mana kita tinggal menginputkan 791.2. Lalu kita enter. Di sini untuk keterangannya itu sukses. Jadi selanjutnya karena sebelumnya kita stop sleep, sekarang kita akan start sleep dengan menginputkan start sleep. Nah, untuk query-nya itu berhasil. Lalu kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan perintah show sleep status. Dengan show sleep status /g. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada terjadi error. Di sini juga maka server 1 dan server 2 terhubung untuk melihat untuk mengecek atau mencoba apakah server 1 dan server 2 itu terhubung. Kita akan membuat sebuah database. Untuk membuat database tersebut kita akan mencobanya pada server 1. Mana kita di sini kita create database. Database di sini saya akan membuat dbgame. Akan membuat dbgame database game. Nah, di sini untuk query-nya sukses, maka kita akan mengecek pada server sleep apakah database yang kita buat tadi terbaca. Dengan database databases. Nah, bisa kita lihat di sini database game ini sudah dibaca oleh server 2. Lalu kita akan mencoba membuat sebuah tabel pada server master, di mana kita beralih ke server masternya. Kita akan membuat sebuah tabel jenis game. Create tabel tb jenis game. Lalu di sini kita inputkan mengenai datanya, yaitu yang pertama itu adalah nama game dengan tipe datanya itu varchar dan panjang data. Lalu kita enter. Mungkin saya akan coba ngulang, ada kesalahan penulisan dengan create table tb jenis game.
ketentuan nama game, tipe data varchar, data 20. Nah, kita bisa lihat ke enter. Oh iya, saya belum use database-nya. Saya kelupaan meng-use database. Use db game. Nah, kita sudah masuk ke database game. Baru kita akan membuat tabelnya. db jenis game. Untuk pertama itu ada data nama game dengan tipe datanya varchar, yang data 20. Nah, di sini keterangannya sukses, maka selanjutnya kita akan beralih ke server 2, di mana kita akan coba untuk mengecek apakah tabel tersebut sudah bisa dibaca oleh server 2 dengan perintah show tables. Oke, kita use dulu. Use db game. Kita show tabel. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada tabel jenis game. Jadi, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat sebuah tabel dari server 2. Create tabel. Tabel asal game. Tabel asal game. Di mana di sini kita inputkan namanya, nama game, dengan tipe data varchar 20. Nah, di sini tentang ketentuan query sukses, maka kita akan mencoba melihat tabel yang kita buat pada server 1 dengan show tabel. Nah, di sini bisa kita lihat tabel asal game itu tidak terinput. Nah, mengapa demikian? Karena di sini kita menggunakan replikasi satu arah. Maka yang bisa dibaca dari master to sleep saja. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan mengenai replikasi satu arah. Selanjutnya di video berikutnya saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai mekanisme penggunaan pembuatan replikasi dua arah. Terima kasih.